Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Wali Songo yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat ya bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi ya. Jadi mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita diberikan ganjaran ya, pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini pertemuan yang kepinten Bapak Ibu, ketiga ya. Jadi kalau masih kemutan, yang pertama kita membahas pentingnya ngaji ya, pentingnya ngaos nih Kung ya. Tidak ini penting gitu ya. Kemudian setelah itu materinya adalah pentingnya niat ingkang leres gitu ya. Karena ternyata ibadah niku nek niate klintu niku mboten oleh pahala ya, mboten oleh surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru yang didapatkan itu napa nggih dosa gitu nggih. Nek niate niku mboten leres gitu nggih. Nah, kemudian di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas temanya nggih. Temanya adalah mempersembahkan amal yang terbaik nggih. Jadi mempersembahkan amal sing paling sae, ngoten nggih. Nah, di awal tadi saya membacakan surat apa Bapak Ibu ya? Surat Al-Asr nggih. Jadi tadi saya sudah membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asri, demi masa gitu nggih. Jadi di sini Allah itu bersumpah ya, demi waktu gitu nggih. Jadi kalau Allah itu bersumpah itu atas nama makhluk. Tetapi nek awake dhewe nggih sebagai makhluk itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu nggih. Makanya biasanya kan kita sering mireng nggih kata-kata wallahi ya, demi Allah kan gitu nggih. Lah sumpah itu kan untuk meyakinkan gitu nggih. Meskipun mboten iso dijadikan sebagai permainan nggih. Jadi kalau bersumpah atas nama Allah itu hati-hati kan gitu nggih. Jadi harus dilaksanakan ngoten nggih. Lah kemudian berikutnya innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian nggih. Jadi semua manusia itu berada dalam kerugian ya, termasuk kula lan panjenengan itu. Tapi di sini ada perkecualian nggih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman gitu nggih. Jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya itu benar, keyakinannya itu betul-betul menghunjam nggih di dalam jiwa gitu nggih. Tapi yakin tok
Iman tok kan mboten cukup toh. Harus ada amal soleh. Jadi melakukan amal soleh gitu nggih. Melakukan amal soleh. Jadi setelah yakin kepada Allah, kemudian melaksanakan amal soleh ya. Kemudian tolong menolong di dalam kebenaran dan kesabaran gitu nggih. Nah, termasuk malam hari ini nggih. Jadi kita itu saling mengingatkan gitu nggih. Nah, ketika kita ngomongin amal terbaik, itu kira-kira bisa kita lakukan nek kita sampun kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, saged mboten kita itu beramal. Mboten saged nggih. Jadi amal itu bisa kita laksanakan ketika kita itu masih hidup di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan kita umur gitu nggih, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali tema ini, yang pertama saya ingin menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ya. Quran surat Al-Mulk ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi artosipun yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu itu yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi yang menjadikan kita hidup di dunia ini sinten Pak? Allah nggih. Jadi Gusti Allah gitu nggih. Termasuk nanti yang menjadikan kita mati itu juga Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Jadi masing-masing kita itu insya Allah itu sudah diberikan jatah umurnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati dan hidup niku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Kira-kira ada mboten di antara kita ingkang mangertosi kira-kira berapa jatah umur kita? Enten Bapak Ibu? Mboten enten nggih. Jadi kapan kita mati itu kita tidak tahu. Tetapi kita yakin pasti suatu ketika kita akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan waktu niku mboten saged dijokne, mboten saged juga dimundurne gitu nggih. Pokoknya pas gitu nggih. Hari ini nggih pas, jam nggih pas, menit nggih pas, bahkan detik nggih pas gitu. Mboten saged dijokne, mboten saged diundurne, kan ngoten. Nggih. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalau ajal itu sudah tiba, maka mboten saged dimajukan dan juga mboten saged dimundurkan ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun nggih. Jadi kalau ajal itu sudah datang, mboten saged diakhirni dan mboten saged dijokni, meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sedetik, meskipun hanya semenit, niku mboten saged gitu nggih. Oleh karena itu mati dan hidup niku kersane Gusti Allah, ngoten nggih. Jadi mati dan hidup kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Imam At-Tabari mengatakan bahwa Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Begitu pula ia akan memberi kehidupan kepada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Okay. Bapak Ibu sekalian, menawi saged kula gambarni, waktu niku ibaratnya garis lurus gitu nggih. Ibaratnya garis lurus. Dawane sak pinten? Nggih, dawane niku nggih tak terhingga gitu. Bahkan awake dhewe niku mboten saged ngukur gitu.
Jadi waktu niku kados garis gitu nggih. Lah masing-masing kita, kula lan panjenengan itu akan menorehkan 2 titik di dalam garis niku. Nggih. Jadi kula dan panjenengan niku akan menorehkan 2 titik di dalam garis yang panjang niku wau. Nggih. Titik ingkang nomor setunggal itu adalah titik ketika kula dan panjenengan itu terlahir di dunia. Niku titik yang pertama. Nggih. Kemudian titik yang kedua niku adalah mengke menawi awake dhewe niku sampun kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ada 2 titik di dalam garis waktu niku. Yang pertama titik ketika awake dhewe niku dilahirne, yang kedua titik ketika awake dhewe niku kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sebelum titik kita dilahirkan niku waktunya itu tak terhingga gitu lho nggih. Kan ngoten nggih. Kita mawon nggih paling sing ngertos insya Allah kebanyakan di antara kita kan mangertos nggih kalih tiang sepuh napa kita piyambak kan ngoten nggih. Mbah kadang-kadang nyetese menangi gitu. Tetapi nek sak ngandhape itu biasanya pun mboten kan ngoten nggih. Ngoten nggih. Lah termasuk jarak awake dhewe niku kalih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita pinten tahun? Ada yang mangertos? Jarak antara kita dengan Rasulullah, dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jarakipun nggih Bapak Ibu sekalian itu 1450 tahun kira-kira, 14 abad atau 15 abad tahun lamanya. Bapak mangertos nggih no? Kan saged diukur lewat ketika baginda Rasulullah itu hijrah. Betul nggih? Ketika hijrah niku ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriyah. Dan sak menika sampun tahun 1447 Hijriyah. Jadi kurang lebih jarak kita dengan baginda Rasulullah itu semut 1400 tahun gitu kan. Nah, kemudian jarak antara Nabi Adam kali Rasulullah Muhammad niku pinten gitu. Nggih. Di dalam satu riwayat ya para ahli sejarah itu ada yang mengatakan 6.000 tahun, ada yang mengatakan 10.000 tahun, nggih. Ada yang mengatakan lebih spesifik niku 6.555 tahun, nggih. Niku kira-kira jaraknya gitu. Nah, garis waktu gitu loh nggih. Lah, garis waktu dari sebelum kita itu dilahirkan sampai kita dilahirkan, kinten-kinten kita ada apa jenenge, kita kan mboten bahasa kita ini mboten nenten urusane gitu. Artinya kan kita tidak dimintai pertanggungjawaban kan ngoten nggih. Wong kita itu nggih dereng lahir ning donya kan ngoten. Demikian pula nanti ketika awake dhewe niku sampun kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka kita nggih mboten akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang akan kita pertaruhkan waktunya itu adalah ketika kita lahir sampai nanti kita mati gitu. Itu pun nanti kan masih dikurangi dengan ketika kita niku dereng balik. Ngoten nggih. Kan wong tiyang dereng balik atau anak-anak niku nggih. Apapun sing dilakoni niku kan mboten dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kan ngoten nggih. Misalkan ngeplak koncone nggih mboten dosa gitu ya. Amargi dereng balik gitu nggih. Tapi nek sampun balik maka amal kita sudah dicatat. Kalau amal kita baik dicatat oleh malaikat sinten? Malaikat Raqib nggih. Ya. Jadi ada 2 malaikat yang senantiasa mendampingi kita.
yang akan mencatat semua amal kita, gitu loh nggih. Nggih niku nggih. Jadi ibarat waktu itu, kalau itu kita ibaratkan tadi nggih, ibarat garis lurus. Masing-masing kita akan menorehkan 2 titik, gitu nggih. Nah, di antara 2 titik itulah waktu yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu nggih. Maka hari kiamat itu juga disebut dengan apa? Yaumil hisab. Amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu nggih. Oke. Nah, kemudian dunia di mana kula lan panjenengan sakniki berada niku sebenarnya adalah kehidupan yang cuman sementara mawon gitu, alias mboten kekal gitu. Laras napa laras Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi urip teng donya niku kan mboten kekal gitu. Mboten kekal gitu. Nggih, ibaratnya cuman mampir ngombe mawon gitu lho nggih. Maka kehidupan yang kekal bagi kita itu adalah nanti kehidupan di alam akhirat. Setelah kita semua nanti meninggal, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah nanti